Oke, baik. Selamat malam buat teman-teman Camp 404 dan juga rekan-rekan semua ya. Pada kesempatan malam hari ini saya ucapkan selamat datang di materi yaitu Digital Marketing 2.0. Digital Marketing 2.0 ini adalah kita akan ngobrolin soal tren digital marketing di tahun 2022 yang tentunya malam hari ini saya akan sharing ke teman-teman semua bagaimana caranya kita gitu ya sebagai seorang talent digital marketer atau teman-teman sebagai pelaku usahanya, sebagai pelaku bisnis mungkin dari UMKM, mungkin dari startup atau dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini kita akan ngobrolin apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan digital marketing di tahun 2022 ini. Lalu kita akan melihat gitu ya basic digital marketing seperti apa yang teman-teman tidak boleh tinggalkan. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah mulai melakukan promosi, sudah mulai melakukan jualan dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang justru saya melihat gitu ya di kebanyakan orang justru malah dia belum sepenuhnya mengetahui basic digital marketing. Padahal ini adalah fundamentalnya dari apa yang akan kita lakukan. Jadi selama kurang lebih 1,5 jam ke depan dengan waktu yang memang menurut saya sangat-sangat terbatas, tapi kita akan mencoba untuk memanfaatkan waktu yang terbatas ini dan kita akan berikan kesempatan buat teman-teman semua silahkan bertanya. Nah, pertanyaannya gitu kan tidak usah menunggu sampai materi berakhir tentunya ya, tetapi pada saat saya presenting ini teman-teman sudah boleh mulai bikin pertanyaan atau mungkin nanti mengajukan pertanyaan di kolom chat. Nah, nanti setelah materi saya sampaikan baru kita akan berikan kesempatan buat teman-teman semua untuk boleh bertanya langsung ya. Jadi boleh bertanya langsung, nanti kita berikan kesempatan. Oke. Nah, saya mau kenalan dulu nih teman-teman semua pada malam hari ini yang datang di ruang Zoom meeting. Boleh tahu nggak teman-teman dari mana aja nih gitu? Dari mana aja lokasinya? Nah, saya juga pengen kenalan. Saat ini teman-teman aktivitasnya sebagai apa? Oh, ada yang dari Makassar, Kak Agung ya. Ada yang Jakarta, Solo, Medan, Bekasi. Mungkin teman-teman boleh kenalan mungkin sebagai seorang pelaku bisnis atau mungkin teman-teman malah bekerja mungkin sebagai seorang digital marketer gitu. Itu nggak apa-apa, kita saling silaturahmi, kita saling kenal. Sambil teman-teman ya ini banyak sekali ya ini dari seluruh Nusantara nih sepertinya ya, Majalengka dan lain sebagainya. Oke, malam hari ini kita akan ngobrol soal bagaimana menguasai di digital marketing ya. Karena kita kasih temanya yaitu Digital Marketing Mastery. Digital Marketing Mastery ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua bagaimana cara kita gitu ya membangun digital marketing ini benar-benar dari step by step gitu kan. Karena mungkin nanti teman-teman saat membangun bisnis, saat memiliki usaha gitu ya, maka digital marketing ini sangat-sangat membantu gitu ya, terlepas dari kita sebagai owner atau nanti ketika teman-teman memiliki beberapa tim gitu ya, memiliki tim yang nanti akan dipercayakan untuk maju sebagai digital marketernya gitu ya, setidaknya teman-teman paham apa yang harus diajarkan ke tim yang akan bekerja sama dengan kita. Nah, di sini ada beberapa bahasan gitu ya yang kita bagi di sini. Jadi ada 5 bahasan yang akan kita coba bahas pada malam hari ini. Yang pertama yaitu kita ngobrolin soal basic digital marketing. Kemudian yang tahap berikutnya setelah kita mengetahui basic digital marketing itu seperti apa, maka kita juga harus
bagaimana kita mengenali produk dan juga market, mengenali produk kita seperti apa, dan yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana mendapatkan marketnya. Jadi setelah kita sudah mengetahui produknya seperti apa, maka PR selanjutnya adalah membuat produk ini ketemu dengan target marketnya, gitu ya. Itu yang menjadi PR buat banyak orang. Lalu yang berikutnya, kalau teman-teman tadi sudah mengetahui basicnya, sudah mengetahui bagaimana riset mengenali produk dan juga riset kebutuhan produk seperti apa gitu ya marketnya, maka langkah berikutnya adalah kita mengelola aset-aset digital yang kita miliki. Nanti kita punya aset digital apa, bagaimana cara mengelolanya nanti akan kita bahas. Lalu yang berikutnya adalah setelah punya aset digital, hal yang harus teman-teman lakukan adalah membangun konten. Konten ini erat kaitannya dengan calon customer kita. Jadi kalau misalkan konten yang kita buat tidak siap atau konten yang kita buat terkesan mungkin ya dipaksakan atau kita tidak tahu sebetulnya market ini senang sama konten kita, maka yang terjadi adalah kita telah membuang banyak effort ya, banyak tenaga yang sebetulnya itu sayang gitu ya. Makanya membangun konten pun juga nanti ada beberapa strateginya. Yang terakhir adalah bagaimana caranya teman-teman membangun trafficnya. Jadi sudah mengetahui ilmu basic digital marketingnya, sudah tahu tentang produk dan juga marketnya, sudah mulai mengelola aset digital, sudah punya konten. Nah, yang terakhir adalah gimana supaya semua ini mendapatkan traffic yang banyak gitu ya. Karena semakin banyak traffic pastinya adalah semakin banyak leads atau target market yang kita dapatkan gitu ya. Oke, yang pertama bahasan malam hari ini yaitu tentang basic digital marketing. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia ini angka untuk pengguna internet itu dari tahun 2021 ya, saya melihat ini perkembangan yang sangat-sangat signifikan gitu ya, perkembangannya luar biasa gitu ya. Dan hampir dari seluruh penduduk di Indonesia itu sudah menggunakan internet. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Total penduduk kita ada sekitar 274,9 juta gitu ya, maka pengguna internetnya ini sudah sekitar 73% ya. Sekarang sih sudah hampir 90%, karena mau tidak mau orang-orang di daerah itu juga menggunakan smartphone untuk menggunakan kemarin ya persyaratan untuk misalkan mobile gitu ya, mau kemana-mana kan harus pakai Peduli Lindungi dan lain sebagainya. Lalu saya mau kasih tahu data nih teman-teman ya. Ini memang data yang saya ambil di tahun lalu ya. Lalu bagaimana yang tahun ini? Nah, tahun ini bocorannya adalah kita lihat bahwa di sini teman-teman lihat di sini ya, yang mendominasi untuk top website by traffic gitu ya, yang mendominasi itu adalah Google di tahun ini, di tahun yang lalu, tahun 2021. Ternyata tahun 2022 awal kemarin gitu ya, ada satu channel sosial media gitu ya yang mampu mengalahkan gitu ya, yang mampu mendominasi dari traffic itu sendiri, yaitu teman-teman mungkin sudah paham ya, dia adalah TikTok gitu ya. TikTok ini sedang lagi naik daun banget, dan dia dalam 10 tahun terakhir ini ya bisa menyandingi Google gitu ya untuk bisa di top traffic. Itu kabarnya yang terbaru. Kalau untuk pengguna sosial medianya gitu ya, ini memang yang tahun 2022 ini kalau untuk di Indonesia saya belum mendapatkan datanya ya, tapi kalau secara dunia gitu ya, itu kemarin kita sudah lihat memang TikTok ini di peringkat yang teratas, ya di peringkat teratas di bawah dari YouTube kalau nggak salah ya, di bawah dari YouTube. Jadi TikTok ini udah lagi naik daun banget. Kalau di sini kan tahun lalu TikTok ada di peringkat ke 9 ya ini ya, kurang lebih ya, tapi dalam 1 tahun itu signifikan sekali dia naik. Nah ini sosial media advertisingnya, jadi rata-rata memang
ketika kita punya iklan, yang klik iklan kita ini kurang lebih antara usianya paling tertinggi masih di usia 25 sampai dengan 34 tahun. Dan ini menyusul usia-usia yang sekarang di 18 sampai 24 tahun. Artinya segmen market untuk iklan itu adalah orang-orang produktif ya, orang-orang produktif. Nah, teman-teman, jadi basic digital marketing ini sendiri adalah kalau kita ngomongin gitu ya, si digital marketing sendiri ini adalah bagaimana cara kita atau upaya dari teman-teman semua yaitu memasarkan produk atau jasa secara online gitu ya, menggunakan kita biasanya gitu ya, kalau memasarkan produk atau usaha kita gitu ya, rata-rata orang biasanya menggunakan website atau blog gitu ya, atau dia juga menggunakan sosial media. Nah, sosial media ini banyak sekali, ada YouTube, ada TikTok tadi ya, ada Instagram, kemudian ada LinkedIn, ada berbagai macam akun sosial media gitu ya. Tinggal kita nanti sesuaikan antara produk kita dengan segmen marketnya. Memang setiap bisnis itu unik ya, tidak semuanya sama. Tapi kita bisa mempelajari polanya, karena polanya hampir sama. Kemudian orang menggunakan digital marketing yaitu dengan bantuan namanya email marketing. Nah, di email marketing kalau di Indonesia mungkin saat ini banyak sekali platform-platform yang menyediakan gitu ya. Bahkan Google sendiri kan juga menggunakan aplikasi ini gitu ya. Google sendiri menggunakan aplikasi email marketing untuk membantu kita program CRM, Customer Relationship Management, itu banyak aplikasi pendukungnya ya, lewat email marketing. Kalau kita biasanya banyak ya, kalau yang lokal-lokal itu juga banyak yang menyediakan platform untuk kirim email seperti itu gitu ya. Itu namanya email marketing, itu adalah salah satu bagian dari digital marketing. Kemudian ada digital marketing yang dilakukan menggunakan paid traffic. Paid traffic ini menggunakan iklan gitu ya, berbayar ya. Ini banyak juga jenisnya, nanti akan kita bahas. Lalu yang berikutnya ini juga nggak kalah serunya gitu ya, bagaimana berjualan lewat marketplace. Artinya walaupun kita menggunakan marketplace, tapi ini juga salah satu cara untuk mendapatkan traffic yang cukup lumayan. Dan mungkin lainnya nanti akan ada menyusul. Nah, kenapa sih sebuah bisnis itu harus menggunakan digital marketing? Yang pertama, ini yang saya sendiri rasakan dan juga ketika saya membantu para teman-teman UMKM gitu ya. Jadi mungkin kalau yang belum kenal, mungkin tadi saya belum kenalan ya, nama saya Muhammad Islahuddin. Teman-teman boleh panggil saya, mau panggil Pak Islah atau Mas Islah, silakan aja. Saya aktif selain bisnis gitu ya, ada Power Digital, ada dewamarket.com, bisnis yang saya jalankan, dan semua bisnis saya itu pure, hampir 90%-nya itu dari awal sekali kita sudah menggunakan internet marketing untuk pemasarannya. Kemudian di samping bisnis saya juga ngajar di rumah BUMN. Rumah BUMN ini adalah tempat yang membantu gitu ya, artinya memberikan edukasi digital marketing juga buat teman-teman UMKM. Selain itu saya juga fasilitator di Google Gapura Digital. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa ini yang kita rasakan, dan ini yang dampak yang teman-teman kemarin, teman-teman UMKM gitu ya, ketika mereka dihadapkan pada kondisi pandemi gitu ya, mereka bisa melewati. Nah, jadi alasan menggunakan digital marketing itu yang pertama yaitu bisa menjangkau segmen atau target market yang spesifik. Nah, biasanya kalau di awal ini kan kita masih meraba-raba gitu ya. Saya pengen segmen market yang seperti ini. Saya punya bisnis dan saya ingin menjangkau segmen market yang level misalkan A atau level B atau market yang level C gitu kan. Nah, itu kita akan tahu gitu kan ketika kita tidak menggunakan digital marketing gitu kan. Susah sekali kita mengukurnya. Bagaimana kita mengukurnya kalau kita pakai strategi tradisional marketing? Sekarang semuanya enak, sudah bisa diukur, sudah bisa dijangkau gitu kan. Makanya dengan digital marketing ini kita bisa menjangkau segmen market yang sangat-sangat spesifik, bahkan
saking spesifiknya gitu ya, kita bisa tahu datanya. Karena itu kelihatan, ya, karena itu kelihatan. Dan kita bisa mencari target market yang serupa. Itu juga bisa kita lakukan. Itu keunggulannya. Yang kedua adalah mempercepat pengenalan brand bisnis. Nah, ini saya mau cerita sedikit gitu ya. Saat saya membangun bisnis itu saya sudah mulai dari tahun 2011 ya. Tepatnya tanggal 6 Juni ya. 6 Juni saya bikin bisnisnya offline, tapi saya benar-benar memasarkannya lewat online gitu ya. Tahun 2011 itu orang belum banyak ngerti digital marketing. Orang belum banyak ngerti soal internet marketing, tapi saya sudah menggunakan gitu kan. Dan saat itu saya masih menggunakan organic traffic. Hanya dalam kurun waktu 2 minggu gitu ya, saya membuat masih gratisan, semuanya masih gratisan. Saya cuma bermodalkan satu blog gitu ya, blog gratisan pakai WordPress. Kemudian saya posting gitu kan, karena saya juga sedikit waktu itu ngerti tentang ilmu SEO gitu ya. Ya karena kan kita mencari gitu ya, apa sih SEO ini gitu kan. Akhirnya dalam waktu kurang lebih 1 minggu blog saya tuh terindeks di halaman pertama. Nah, seminggu terindeks, seminggu kemudian saya sudah mendapatkan klien pertama. Bayangin teman-teman ya, sudah mendapatkan klien pertama cuma bermodalkan dari internet marketing, dan itu pakai blog gratisan tahun 2011, 6 Juni saya ingat sekali. Jadi benar-benar mempercepat banget pengenalan brand bisnis kita gitu ya. Bayangin kalau tahun segitu kita menggunakan brosur aja gitu, itu butuh berapa effortnya gitu ya. Tapi akhirnya dari situ saya mulai ngerti, oh ternyata digital marketing ini memang benar-benar mempercepat pengenalan brand awareness bisnis kita gitu ya. Dan yang paling cepat saat saya sudah punya investasi gitu ya, maksudnya kita sudah dapat profit, dan profitnya biasanya saya tabung untuk membeli aset digital. Nah, aset digital yang pertama saya beli waktu itu adalah website. Kalau tadinya pakai blog, kemudian kita beli website pakai .com. Dan tahu nggak teman-teman, website itu katakanlah saya launching sekitar jam 9 pagi. Nah, ketika kita sudah ngerti dengan digital marketing, itu hanya butuh waktu 1 jam ya. Hanya butuh satu jam setelah saya launching bisnis saya gitu ya. Itu 1 jam kemudian sudah ada yang telepon dan itu minta order ke kita gitu kan. Bayangin teman-teman, itu benar-benar saya rasakan dengan digital marketing ini kita bisa mempercepat pengenalan brand bisnis kita dan langsung ke tahap kebutuhan orang gitu. Nah, itu makanya ya. Lalu dengan adanya digital marketing ini kita juga bisa membangun komunikasi 2 arah, karena kalau zaman dulu mungkin kita bisa didikte sama orang, bisa didikte sama produk tertentu. Kalau sekarang tidak bisa. Semua orang berbicara tentang produk kita. Kalau produk kita jelek, maka orang akan mengatakan jelek. Kalau produk kita baik layanannya, orang juga akan mencoba untuk share lagi, memviralkan. Nah, itu teman-teman. Jadi dengan digital marketing ini memang kita ngerasa banget bahwa komunikasi 2 arah dengan konsumen ini benar-benar berjalan. Nah, yang berikutnya adalah digital marketing ini mampu meminimalisir biaya marketingnya. Jadi jelas, kalau misalkan di awal saya harus sewa tempat, kemudian nyetak brosur, kemudian atau nyetak baliho, atau nyetak apapun, atau ngiklan di TV dan sebagainya, itu biaya yang sangat mahal. Tapi dengan digital marketing ini bisa pakai organic traffic untuk mempercepat lagi, bisa menggunakan paid traffic ya. Lalu bisa tampil di multi channel. Sekarang orang mau cari di mana? Mau cari di TikTok ada, mau cari di Instagram ada, harus ada. Mau cari di YouTube juga ada. Itu adalah salah satu bisnis kita tuh harus bisa tampil di multi channel, itu dengan digital marketing. Jadi masing-masing sosial media itu punya market sendiri-sendiri. Nah, kalau bisa bisnis kita mudah ditemukan kehadirannya. Itu adalah salah satu basic dari digital marketing. Yang pertama teman-teman harus catat ya. Basic digital marketing yang pertama adalah kehadiran bisnis kita mudah ditemukan. Mudah ditemukan di mana? Yang pertama adalah mudah ditemukan di halaman 1 pencarian, yaitu di halaman Google. Mesin pencari kita tahu banyak ya, mesin pencari itu ada Yahoo, ada Bing, kemudian ada Baidu, dan lain-lainnya gitu ya. Tapi setidaknya
Saat orang mencari dengan berbagai kata kunci, orang basic digital marketing adalah brand bisnis kita ada di sana. Itu yang pertama. Basic digital marketing yang kedua itu adalah orang bisa menemukan bisnis kita di sosial media itu dengan sebuah konten. Nah, jadi konten di sini ya. Jadi kalau orang ketemunya karena cuma promosi, itu biasanya orang tinggalkan. Tetapi kalau ketemunya karena konten kita, dia akan menjadi customer yang loyal, atau minimal dia adalah penggemarnya atau fans kita, karena dia merasakan bagaimana konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang seru, konten-konten yang membuat mereka mau betah dengan kita. Nah itu, jadi catatannya adalah basic digital marketing ada dua. Satu, kehadiran bisnis kita mudah ditemukan secara luas ya di mesin pencari. Dan yang kedua adalah kehadiran bisnis kita bisa dirasakan dengan konten. Nah, ngomongin soal tren digital marketing di tahun 2022. Nah, ini teman-teman harus mengetahui yang paling mutakhir. Baratnya nih, jangan sampai teman-teman ketinggalan. Oh, ternyata trennya sekarang tuh lagi ngomongin soal apa sih? Gitu kan. Nah, pertama saya akan cerita yaitu tren tahun 2022 ini adalah ngomongin soal mobile first marketing. Nah, mobile first marketing ini maksudnya gimana? Semua orang sekarang sudah menggunakan mobile untuk activity mereka. Jadi, apapun yang berhubungan sama bisnis kita itu harus benar-benar bisa disesuaikan. Baik secara tampilan, baik secara aplikasi. Maka semua teman-teman harus ngerti caranya. Makanya kan sekarang ada banyak tren ilmu baru gitu ya. Ketika kita bikin website itu misalkan harus dengan UI atau UX-nya yang benar-benar sesuai. Misalkan gitu kan. Udah nggak zaman ketika teman-teman bikin website, tetapi tampilannya ketika diakses menggunakan handphone, tampilannya masih seperti tampilan desktop. Nah, itu teman-teman harus mulai ngerti bahwa tren yang pertama ini adalah mobile first marketing. Jadi customer, calon buyer itu akan melihat kalau kita cari di tadi makanya di mobile ya, di mobile nggak ketemu gitu kan, atau di mobile tampilannya nggak mobile friendly, maka kita akan ditinggalkan. Ini adalah tren yang pertama. Jadi tren digital marketing yang pertama itu adalah mobile first marketing. Jadi semuanya harus disesuaikan dengan tampilan yang ada di mobile kita atau di smartphone kita. Ini udah kebutuhan zaman now ya. Ini tren digital marketing yang pertama. Lalu tren digital marketing yang kedua ini adalah interaktif konten. Teman-teman pasti masih ingat ketika di awal Januari yang lalu kita dihebohkan oleh salah seorang anak muda gitu ya, yang muncul gitu kan dengan istilahnya NFT. Nah, NFT atau token gitu ya, token NFT, dia memasang foto selfie-nya dia gitu ya selama kurang lebih konsisten selama bertahun-tahun gitu ya. Dan ternyata itu dia mendapatkan mendapatkan sesuatu yang kita nggak sangka. Nah, itu adalah awal dari ketika Facebook mengumumkan bahwa mereka akan membangun sebuah metaverse. Nah, metaverse ini adalah tren. Kita nggak tahu nih trennya ini begitu cepat banget gitu ya. Kalau teman-teman nggak mulai mempelajari apa itu metaverse, teman-teman nggak terlibat di dalamnya gitu ya, maka teman-teman sangat jauh gitu ya. Nah, makanya sekarang orang itu sudah mulai menggunakan event-event yang berbasis hybrid. Ya, event-event yang bisa dikemas dengan virtual reality, event-event yang bisa diciptakan seperti misalkan saya ada di sini, tapi teman-teman mungkin nanti di lain tempat gitu kan. Kita seperti misalkan kita mengadakan event seminar atau konser gitu ya, teman-teman bisa melihat tatap muka kita secara langsung, tapi mungkin bisa dengan tubuh kita gitu ya, atau mungkin bisa dengan istilahnya kayak di film apa itu namanya, jadi bentuk kartunnya kita tuh bisa kelihatan. Itulah yang namanya interaktif konten gitu ya. Ada namanya virtual reality atau ada augmented reality gitu ya. Sekarang juga ada orang menggunakan video 360 derajat gitu. Waktu setahun yang lalu di mana saat
lagi Idul Kurban kalau nggak salah, saya ingat banget gitu ya. Ada beberapa bisnis yang akhirnya karena pemerintah masih minta kita untuk jaga jarak gitu ya, maka akhirnya orang ketika mau membeli hewan kurban itu menggunakan virtual reality. Nah, jadi mereka bisa melihat langsung atau mereka menggunakan video 360 derajat untuk memastikan bahwa tampilannya seperti istilahnya seperti nyata gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh interaktif konten itu biasanya orang pakai untuk misalkan bikin polling, bikin kuis gitu kan. Jadi intinya kalau teman-teman tadi ya, kalau bikin konten tetapi tidak ada interaktifnya, maka teman-teman akan ketinggalan. Makanya sekarang semua konten itu harus melibatkan. Makanya ada video live ya, misalkan video live, orang bikin live stream, orang bikin live Instagram dan sebagainya. Itu adalah karena memang lagi trennya interaktif konten. Tren yang ketiga yaitu tentang influencer. Pasti teman-teman nih lagi masih hangat-hangatnya gitu ya tentang afiliator gitu ya. Tahu nggak teman-teman afiliator ya, yang beritanya apa namanya? Ya, yang beritanya lagi hangat banget gitu ya. Pasti kita, nah itu ada yang nyebutin namanya gitu. Itu adalah dia itu adalah salah satu influencer. Makanya saya bilang ini adalah tren. Jadi apa yang harus kita persiapkan sekarang? Nah, teman-teman ini harus menjadi bagian di dalamnya. Kasih campaign yang baik, kasih campaign yang oke gitu ya. Nah, ketika teman-teman punya pengaruh, maka teman-teman bisa menjadi seorang influencer. Tapi saya selalu bilang, jadilah influencer yang bermanfaat, jadilah influencer yang positif gitu kan. Jadilah influencer yang membawa dampak kebermanfaatan, jangan menyesatkan gitu ya. Makanya ketika teman-teman nanti sudah menjadi influencer, teman-teman bisa loh mempengaruhi orang-orang yang katakanlah mungkin sebagai subscribernya teman-teman, sebagai followernya teman-teman gitu ya. Dan apapun yang kita lakukan ya itu pasti ada tanggung jawabnya gitu ya. Jadi makanya pastikan bahwa ketika kita mendapatkan tawaran, karena influencer ini adalah orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang punya power gitu ya di dalam sosial medianya dia gitu ya. Ketika dia menggerakkan orang itu untuk ini, nah karena dia influencer, dia bisa memberikan pengaruh gitu kan, pengaruh supaya orang itu mau bergerak, mau misalkan ikut trading, mau misalkan ikut bisnis, atau mau misalkan ikut patungan dan lain sebagainya, apapun jenisnya. Pastikan bahwa yang kita lakukan adalah legal, yang kita lakukan adalah benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi bahwa ya karena dengan semua sudah menggunakan digital, maka kita punya kesempatan gitu untuk menjadi seorang influencer. Influencer itu ada yang influencer masih low authority, influencer yang baru memulai, biasanya dia pengaruhnya sudah mulai kelihatan tapi masih low. Nanti ada yang influencer medium authority-nya dia setengah-setengah gitu ya. Kadang orang ada yang banyak yang komen, ada yang banyak yang nge-viralin dan lain sebagainya, tapi di satu ketika orang nggak terlalu. Nah, tapi ada orang-orang yang memang high authority. Authority di sini adalah mungkin pengaruhnya itu sangat tinggi. Kayak misalkan mungkin ya influencer yang katakanlah kita tahu kayak Mas Deddy Corbuzier dan lain sebagainya, itu adalah misalkan orang-orang yang memang high authority. Jadi ketika dia ngomong aja gitu kan, pasti tuh followernya dia bakalan banyak yang menyerbu gitu ya bahasanya. Jadi teman-teman pun bisa masuk ke 3 kategori tadi ya. Mungkin kita bisa jadi low authority, influencer low authority. Artinya kita bisa memulai sering sharing tentang satu bidang ya, tentang satu hal, tentang satu niche atau satu ceruk pembahasan. Nah, itu kita bisa lama-lama dipercaya sama orang, dipercaya sama customer, bahkan kita diajak kolaborasi, itu juga mendatangkan uang ya, itu juga bisa mendatangkan penghasilan gitu. Jadi banyak sekali peluang-peluang yang sekarang itu mulai muncul gitu kan. Yang paling penting adalah teman-teman menguasai di bidang itu.
Jadi semakin teman-teman ahli, semakin teman-teman menguasai, itu semakin bagus. Nah, kemudian tren berikutnya di tahun 2022 ini adalah video marketing, di mana kita tahu bahwa TikTok tadi yang saya bilang di awal, dia mampu menggeser dominasi Google gitu kan, di saat orang-orang mungkin mencari informasi apapun di sosial di mesin pencari, tapi sekarang orang punya pilihan lain. Orang walaupun awalnya adalah TikTok ini adalah miliknya mungkin ya anak-anak milenial ke bawah ya, anak-anak yang masih muda-muda di bawah 20 tahun, di bawah 15 tahun mereka ngumpulnya di sini. Tetapi sekarang saya mulai melihat bahwa corporate industries atau perusahaan itu sudah masuk ke sini karena dia mau menyerap semua lapisan, maka dia manfaatkan semua potensi ini. Jadi teman-teman harus menguasai satu keahlian, yaitu misalkan video marketing. Kalau teman-teman nggak bisa, setidaknya teman-teman mulai mencari nih, mulai mikirin nih, di bisnisnya teman-teman ini harus menyajikan video. Sudah nggak zaman lagi ya cuma tulisan aja, sekarang harus video. Apa-apa harus kita sounding lewat video. Di Facebook pun interaksi video jauh lebih tinggi dibanding interaksi tulisan, kecuali tulisan kita powerful. Tapi kalau teman-teman bikin tulisan seadanya gitu kan, maka itu kurang menarik. Tapi kalau teman-teman posting video, maka itu trennya dia akan cepat mendapatkan engagement. Nah, jadi manfaatin aja bikin video marketing. Sekarang semua aplikasi itu banyak sekali dan mudah digunakan gitu ya. Dan aplikasinya itu juga saya melihat aplikasi yang cukup mudah dioperasikan di editingnya ya. Editing video itu kan bisa menggunakan mobile atau bisa menggunakan desktop dari laptop. Itu teman-teman bisa manfaatkan. Jadi saya melihat bahwa tahun ini video ini mendominasi, video ini cukup banyak diminati gitu ya, dan apa-apa nanti akan kita viralin gitu ya. Jadi orang makin banyak menggunakan video, jangan sampai produk kita nggak muncul di situ. Jadi kalau teman-teman memanfaatkan ya, ini semua platform ini bagaikan pedang bermata dua gitu ya. Kalau kita pakai buat kebaikan ya insya Allah ada hasilnya gitu ya. Jadi makanya teman-teman mikirnya buat kebaikan aja, buat memasarkan bisnisnya, buat membantu teman-teman UMKM dan lain sebagainya. Sekarang kan lagi banyak yang memperoleh soal misalkan kayak Reels atau YouTube juga menggunakan YouTube Shorts gitu ya. Justru yang video-video pendek itu banyak yang berminat gitu, banyak yang mengakses gitu ya. Nah, tren yang berikutnya yaitu tentang artificial intelligence. Google salah satu mesin pencari yang menggunakan artificial intelligence. Sekarang gitu kan, hampir semua platform itu sudah dibekali dengan artificial intelligence. Kenapa? Karena kita pengen tahu. Dengan misalkan teman-teman menggunakan Android gitu ya. Nah, pada saat teman-teman menggunakan Android, semua activity-nya teman-teman itu terekam. Saat teman-teman menggunakan Google Map, misalkan mau kemana, kebiasaannya teman-teman misalkan pergi ke sebuah tempat gitu ya, atau teman-teman mengunjungi tempat wisata, restoran dan lain sebagainya, itu adalah modal. Karena kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini gitu kan, ini yang dijadikan sebagai salah satu teknik atau salah satu cara untuk nge-tracking kebiasaan orang itu mainnya di mana, ininya di mana. Dan pada saat saya sebagai seorang pengusaha atau misalkan saya pengen beriklan gitu ya, maka si artificial intelligence ini akan menganalisis data, melacak sampai ke tahap calon market yang kita butuhkan. Itu tadi saya bilang itu dengan digital marketing ya. Jadi karena ada artificial intelligence, ada machine learning, maka ini sangat-sangat memungkinkan untuk terekam atau terrecord dengan sangat baik. Oke, kita masuk di segmen yang kedua ya. Di segmen yang pertama ini tadi teman-teman silakan bertanya. Saya sudah lihat tadi ada beberapa yang sudah bertanya. Silakan aja ya, tadi udah ada beberapa, nanti kita catat. Kita akan bahas di
akhir ya nanti pertanyaannya. Sekarang masuk ke segmen yang kedua nih teman-teman. Segmen yang kedua yaitu bagaimana kita mengenali produk dan juga segmen marketnya. Ini contohnya ada lagi nih. Ada satu pertanyaan gitu ya. Saya pernah istilahnya ditanya sama teman-teman yang masih mahasiswa gitu ya. Pertanyaannya mereka bertanya begini, Mas atau Pak, bisnis apa yang paling bagus saat ini? Nah, jadi ada pertanyaan seperti itu, bisnis apa yang paling bagus saat ini? Nah, jadi kalau ditanya bisnis apa yang paling bagus saat ini, teman-teman bisa lakukan ini, berbagai step, berbagai cara yang teman-teman bisa lakukan gitu ya. Itu adalah yang pertama, teman-teman bisa gunakan namanya Google Suggest. Kita ngetik satu kata per kata, itu Google itu akan memberikan suggest atau sebuah ini ya, sugesti gitu ya, sugesti kata gitu ya, sebuah ini loh, ini yang paling banyak dicari sama orang. Nah, ini cara kita yang paling sederhana. Cara teman-teman untuk mengetahui kebutuhan pasar nanti terkait dengan pasar butuhnya ini, pasar ininya kepengennya apa gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lakukan. Ini salah satu teknik yang paling sederhana yaitu dengan menggunakan Google Suggest. Ketik aja misalkan produknya itu dari kata kunci, misalkan kita pengen makan apa nih hari ini gitu kan. Misalkan pengen makan ayam penyet gitu ya. Ketik aja misalkan ayam. Nanti lihat dulu ketika kita ngetik satu kata itu biasanya kayak seperti ini ya, dia muncul suggest di bawahnya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat, ternyata untuk meriset kebutuhan dan target market itu mudah sebetulnya dengan cara sesederhana itu, menggunakan Google Suggest gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa tahu di kota mana gitu ya yang membutuhkan produk kita, di kota mana yang mencari kebutuhan tentang bisnis kita. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan yang namanya Google Trends. Nah, saya mau tanya nih, siapa yang sehari-harinya sering menggunakan Google Trends untuk meriset sesuatu? Boleh di kolom komentar, silakan. Saya mau tahu nih teman-teman sudah terbiasa nggak sih dengan melakukan riset gitu ya. Ada nggak teman-teman yang malam hari ini hadir sering gitu kan, sering terbiasa menggunakan Google Trend ya untuk mencari sesuatu? Oke, Kak Olivia, ada lagi nggak yang lain? Pernah riset pakai Google Trend? Oke, hampir tidak pernah. Belum pernah dengar. Oke. Ada lagi mungkin yang punya pengalaman gitu ya di Google Trend. Nah, ini saya akan coba share screen dulu. Pernah tapi jarang. Nah, saya akan coba simulasikan dulu ya, share buat teman-teman semua. Kita simulasi dulu. Jadi ini bagi sebagian orang yang tadi saya bilang ya, orang itu banyak yang tidak mau melakukan riset karena orang merasa bahwa dia serba tahu. Padahal itu adalah hal yang salah. Di digital marketing tidak ada orang yang serba tahu. Saya pun bukan karena saya ngerti ya, tapi karena saya membaca data. Sekali lagi ya, saya itu menggunakan digital marketing itu bukan karena saya misalkan menguasai, bukan, tetapi karena saya mampu membaca data. Ya, jadi awal-awal dulu ketika saya melakukan optimasi menggunakan organic traffic, saya selalu menggunakan riset yang kita dapatkan dari si produk itu, misalkan dari Google. Ya, berarti saya cari di mana, di Google Trend. Di Google Trend biasanya saya mencari, misalkan gini, teman-teman produknya apa nih? Ada yang bisa share nggak produknya apa nih? Produk bisnisnya teman-teman. Ada sampel nggak? Oke, perhiasan. Selain perhiasan, apalagi perhiasan? Spesifiknya apa nih perhiasan? Ada yang mau? Oke, makanan, gorengan. Selain gorengan, apalagi teman-teman? Surabi.
Oke, ada yang tas. Tas ini tas wanita ya. Tas wanita atau tas kerja. Jual sepatu. Nah, sepatu rumah. Perhiasan custom. Oke, perhiasan custom ya. Tote bag. Nah, ini menarik nih. Kita akan coba klik, saya akan mencari data tote bag ya. Teman-teman bisa lihat dulu. Oke, kita ketik aja tote bag gitu ya. Satu kata dulu kita ketik tote bag. Ini akan saya riset gitu ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan Google Trends. Nanti aksesnya di trends.google.com. Pastikan bahwa dalam digital marketing itu bukan kita sok tahu ya, tetapi kita harus membaca data. Dan tren ini akan berubah-ubah di setiap tahun karena kita bisa riset tren yang ada di seluruh dunia atau tren yang ada di 1 tahun terakhir atau tren yang mau kita dapatkan dari semua mesin pencari itu, semua kategori dan semua penelusuran gitu ya. Nah, misalkan kita mau coba di brand lokal dulu ya, di Indonesia dulu. Kita akan riset di Indonesia gitu ya. Nah, ini kita pakai 1 tahun terakhir untuk kata kunci tote bag gitu ya. Kita akan lihat ini trennya teman-teman ya. Ini ada tren di mana tote bag ini ya turun naik, tetapi tidak terlalu signifikan turunnya atau naiknya. Nah, naik sekali itu di bulan Oktober. Nah, teman-teman harus ketahui nih, kenapa dia naik di bulan Oktober gitu ya untuk kata kunci tote bag. Ini kita harus membaca data. Ada apa di bulan Oktober ini tahun lalu gitu ya? Ada apa? Kenapa kok orang menggunakan tote bag gitu ya? Mungkin kita harus cari tahu. Oh, mungkin di sana ada event apa, ada ini apa gitu. Misalkan dia naik lagi di Februari kemarin gitu kan. Jadi teman-teman harus memahami tren di mana naik turunnya sebuah kata kunci ini. Lalu ini yang pertama kita lihat ya, landasannya kita lihat dulu trennya. Saat dia turun, saat dia naik, ini ada momen apa, sehingga kita jangan sampai kehilangan momen juga. Lalu yang berikutnya kita lihat data ke bawah. Oh, ternyata ada daerah-daerah yang mencari kata kunci tote bag dan itu daerahnya tertinggi ya. Ini ada di kota Yogyakarta. Berarti kebutuhan tote bag ini ada di kota Yogyakarta. Saya kalau ngiklan sudah pasti daerah yang saya akan bidik, daerah yang akan saya pasarkan ini adalah di data yang pertama. Nah, itulah teman-teman ya. Pentingnya kita riset mencari target market itu seperti itu. Jadi kita nggak asal. Makanya ada orang yang bisnisnya ketika dia sudah mampu membaca data, sudah mengerti basic digital marketing ini, wah ini buat saya ini adalah peta harta karun saya. Kalau buat teman-teman mungkin ada yang ngerasa, ini nggak penting. Oke, nggak apa-apa. Karena teman-teman nggak tahu apa yang akan kita dapatkan dengan data-data ini. Nah, jadi kalau saya biasanya menggunakan data ini untuk beriklan. Jadi kalau saya pengen tahu gitu kan, nanti tinggal saya ganti frase kata yang lain. Ini dari kota mana sih sebetulnya yang mencari produk saya gitu ya. Nah, dari nama provinsi ini gitu kan, kita bisa lihat, oh sampai ada 25 provinsi. Ini kalau saya biasanya saya save nih, ini teman-teman ya. Ini saya langsung save biasanya. Nah, nanti akan jadi datanya berupa CSV atau Excel. Ini datanya ada banyak provinsi nih. Ada Lampung, Kalimantan, Nusa Tenggara gitu ya. Kemudian Jakarta di peringkat ke-12 gitu ya untuk mencari kata kunci tote bag gitu ya. Nah, ini adalah daerah-daerah yang provinsi-provinsi yang harus kita catat ini. Nanti akan kita pasarkan. Jadi kalau teman-teman buang produk di sebuah provinsi yang membutuhkan, maka jelas teman-teman tidak membuang waktu atau effort. Tapi kalau teman-teman belum terbiasa menggunakan data seperti ini, ya kadang-kadang kita butuh waktu tuh. Posting sekarang belum tentu langsung ada yang menanyakan produknya gitu ya, karena kita salah market daerahnya gitu kan. Ini teman-teman belajar step by step basic menggunakan digital marketing ini seperti ini teman-teman. Kalau kita mau lebih sempit lagi, kita bisa rubah dari sub wilayah, rubah aja menjadi kota. Maka didapatkan di sini adalah nama-nama kotanya. Ada 10 kota yang mencari kata kunci dengan nama tote bag. Ada daerah Yogyakarta, ini ada daerah ini di Jawa Tengah ya, Kasihan ya, Kudus, Kebumen, kemudian Karanganyar, Depok,
Salatiga, dan lain sebagainya. Jadi caranya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau lihat gitu ya, ini ada query ya, query yang berhubungan sama data. Berarti ini ada berita gitu ya misalkan. Ini adalah tren-trennya. Ini saya biasanya juga suka melihat data-datanya ini ya. Ini cara yang kedua. Tadi cara yang pertama menggunakan Google Suggest. Cara yang kedua dengan menggunakan Google Trends. Silakan kalau teman-teman ada yang mau bertanya, ketik aja dulu ya. Kita akan balik lagi ke materi. Oke, itu yang kedua tadi dengan melakukan Google Trends. Nah, yang ketiga teman-teman, bagaimana sih cara riset? Kalau ditanya gitu ya, saya ditanya sama mahasiswa, Pak, bisnis yang paling bagus sekarang itu apa sih gitu kan? Jangan tanya saya. Kalau kalian mau tahu bisnis yang bagus sekarang itu apa, setelah tadi pertama saya ajarkan untuk coba buka Google, belajar mahasiswa itu membuka Google gitu kan, atau siapapun gitu ya. Di sana ada banyak kata kunci. Setiap kata kunci itu pasti banyak yang mencari. Nah, tinggal kalau saya ngetik kata kunci itu muncul nggak bisnisnya kita gitu kan. Kalau nggak muncul, gimana caranya biar sampai muncul? Nah, itulah ya. Itu yang harus kita lakukan. Makanya kita tidak boleh mengeluh sepi penjualan online karena kita belum melakukan hal yang seperti ini. Belum terbiasa gitu ya, dan belum menyusun rangkanya sedemikian rapi. Jadi kalau sudah terukur, sudah terstruktur seperti ini, saya sih yakin kita nggak butuh waktu lama sampai bisnis kita ini bisa cepat mendapatkan target marketnya. Nah, langkah yang ketiga yaitu tadi ya, ada yang bilang saya biasanya langsung ke sosial media. Nah, itu tidak salah. Di sosial media ada insight yang bisa kita dapatkan. Saya biasanya menggunakan Facebook Insight untuk cari tahu siapa sih target market yang nanti bisa saya iklanin. Nah, saya ketika mau beriklan menggunakan Facebook Advertising itu menggunakan cara sederhana dulu seperti ini. Saya baca data, saya mengisi dari sini ya. Targetnya misalkan di Indonesia untuk jenis kelaminnya seperti apa gitu ya, saya belajar walaupun ini tidak setajam yang kita lihat gitu ya, tapi ini cukup membantu. Jadi saya buka Facebook Insight, saya cari, saya lihat gitu kan, dan saya mulai amati gitu ya. Nanti ini akan pelan-pelan akan saya baca dan akhirnya saya masukkan ke dalam metode iklan saya, yaitu kan Facebook Advertising. Itu seperti itu, menggunakan Facebook Ads. Jadi teman-teman bisa riset lagi di mana? Risetnya menggunakan sosial media namanya Facebook. Kalau sudah melakukan ini, lalu ada riset lagi. Nah, coba deh teman-teman riset namanya di Marketplace Insight. Di Marketplace kita bisa tahu produk terlaris of the month bulan ini. Bulan ini yang terlaris apa? Cek aja, buka salah satu akun Marketplace, misalkan kayak di sini Shopee. Teman-teman bisa lihat, oh di Shopee yang lagi laris nih misalkan ikat rambut karet, kaos polos, celana dalam wanita, parfum Thailand, tisu, celana kulot, dan lain-lain. Nah, itu kita bisa lihat. Jadi nggak usah nanya lagi, oh produk yang laris yang bisa dijual apa ya? Ini aja lihat. Kalau teman-teman mau jualan cuma sekedar jualan, cuma sekedar berdagang, dan pengen cuma dapat cuan yang cepat, kita bisa lihat, oh bulan ini yang lagi rame ini apa. Ini adalah salah satu strategi. Ya, itu kita jangan sepelekan yang namanya data yang ada terlihat di marketplace. Ya, kemudian kita juga bandingkan lagi. Oh, kalau tadi di marketplace yang Shopee yang rame ini, ternyata di Tokopedia beda lagi loh, yang rame gitu kan. Di sini yang rame misalkan ada USB gitu kan, flash disk gitu kan. Kemudian ada yang mungkin buat kayak headset atau earphone atau misalkan makanan atau apa ya. Ini kita bisa lihat ya, ada produk populer. Nah, lalu biasanya saya juga bandingkan lagi misalkan dengan marketplace yang lainnya. Jadi teman-teman manfaatkan marketplace ini untuk mendapatkan hasil ya, untuk mendapatkan data ya. Itu adalah tentang riset tadi menggunakan target
market ya, mengenali target market ya. Biasanya kita menggunakan itu. Oke, sekarang masuk lagi segmen yang ketiga, yaitu mengelola aset digital. Nah, mengelola aset digital itu penting sekali karena dari sini kita bakal tahu aset digital mana yang paling menghasilkan buat bisnisnya teman-teman. Jadi mengelola aset digital itu minimal ada 5 aset digital yang harus teman-teman miliki ya saat lagi baru memulai gitu ya. Pertama, saya menyarankan dan menganjurkan teman-teman harus daftar di Google Business. Kenapa? Karena dengan cara ini teman-teman akan cepat ditemukan di halaman pertama pencarian ya. Ini adalah salah satu cara yang sudah saya buktikan dan sudah saya share ke teman-teman UMKM dan hasilnya cukup lumayan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada Google Business, kemudian ada channel YouTube, di sosial media akun sekarang ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada LinkedIn dan lain sebagainya, tergantung jenis bisnisnya gitu ya. Lalu bisa manfaatkan marketplace akun juga untuk memasarkan produknya gitu ya. Jadi kalau ada yang kepengen COD, ada yang kepengen nggak takut, misalkan takut ditipu gitu ya, supaya nggak was-was, arahin aja ke marketplace. Dan di marketplace juga banyak data yang bisa kita dapatkan. Lalu teman-teman juga nanti bisa memasarkan bisnisnya menggunakan blog atau website. Kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah Google Business. Apa sih Google Business? Bagi yang belum tahu, Google Business ini adalah sebuah listing bisnis atau profil bisnis yang menarik konsumen lokal. Ingat, pasarnya ini adalah di lokal. Kalau teman-teman menggunakan Google Business, ini memang tidak menjangkau pasar yang luar dari provinsi ya. Tapi bayangin deh, kalau satu provinsi itu mengetahui bahwa ada bisnisnya teman-teman, ini saya sudah merasakan ya, ini mendatangkan traffic yang cukup lumayan bagi yang melakukan optimasi gitu kan. Tapi yang tidak melakukan optimasi pun nggak akan mendapatkan hasil seperti yang saya dan teman-teman UMKM lakukan. Jadi Google Business ini layak dimiliki oleh siapapun dan harus ya, baik teman-teman mau pemula, teman-teman misalkan bekerja di corporate, itu juga harus ya. Jadi Google Business ini buat saya adalah sebuah kewajiban. Jadi manfaatnya adalah kita bisa informasi secara aktual atau terbaru tentang bisnis kita. Kita bisa interaksi online dengan pelanggan, bisa tanya, bisa jawab. Bisa interaksi yang lainnya dengan apa? Dengan mendapatkan ulasan. Dan ini adalah mahal ya. Ulasan itu mahal. Jadi kalau misalkan teman-teman bisnisnya bagus, ulasannya juga akan kelihatan bagus-bagus. Walaupun kita tidak semuanya bisa menyenangkan konsumen kita, setidaknya mereka akan fair menilai kita kalau layanannya benar-benar oke. Cara optimasi Google Business dengan cara gimana? Ini teman-teman ya. Jadi punya aset digital harus dikelola. Kalau punya Google Business ya kita harus menambahkan informasi yang lengkap. Ada jam bukanya, jam tutupnya, ada nomor handphonenya, ada alamat websitenya. Kalau belum punya website, alamat apa? Blognya, dan lain-lain. Bisa menambahkan foto, ada foto bisnis, ada foto usaha. Atau teman-teman juga optimasi dengan membuat postingan yang ada di Google Business ya. Semua postingannya diisi. Lalu setelah kita membuat postingan dan teman-teman mendapatkan ulasan, pastikan bahwa kita memberikan respon setiap ulasan yang masuk. Saya akan contohkan di Google Business itu ya seperti apa ya, buat teman-teman yang mungkin butuh gambaran lebih lengkap gitu ya. Jadi saya akan share screen dulu. Share screen sebentar buat teman-teman biar ada gambaran ya. Nah ini tadi saya kan punya ada 2 bisnis ya. Misalkan pertama
orang mencari dengan kata kunci, misalkan bisnisnya yang pertama tadi di Semarang, biasa dewamampet.com ya. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah dua Google Business yang saya miliki. Yang pertama adalah Google Businessnya jasa saluran mampet, yang kedua adalah ini brand, langsung ke brand kita. Teman-teman coba lihat, orang mencari dengan kata kunci, misalkan jasa saluran mampet Semarang, dan yang muncul adalah dua teratas ini adalah milik saya gitu kan. Ini adalah salah satu peluang gitu ya. Kalau orang lihat, misalkan orang ngeklik ini nih, namanya Dewa Mampet, dia akan ngeklik. Maka di sini teman-teman, di sini ada, nah ini teman-teman lihat nih, saya membuat sebuah postingan. Ini postingan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Ini akan kelihatan nih teman-teman. Kelihatannya di mana? Nanti akan saya kasih lihat dashboardnya ya. Ini saya membuat tips merawat akuarium. Pokoknya tips misalkan wastafel aluminium, bikin kinclong dan lain sebagainya. Ada tips-tips tentang kebersihan gitu ya. Lalu kita juga bisa memasarkan produk kita, jasa kita, misalkan jasanya ini sekitar segini. Nah, kalau teman-teman punya produk makanan, postinglah di sini gitu ya, posting gitu kan. Nah, ini ada tanya jawab, ini ada foto-foto dari customer gitu kan, dan orang yang memberikan ulasan gitu ya. Dan nggak hanya itu, kita juga, nah ini dia, memberikan membuat satu postingan. Nah, ini tampak kita sebagai orang yang pakar. Nah, karena kita menghadirkan Google Business-nya itu dengan banyak informasi. Nah, nanti teman-teman akan lihat hasilnya ya, saya akan kasih lihat sebuah dashboard laporan. Nah, ini namanya dashboard Google Business kita dalam 1 bulan gitu. Dalam 1 bulan ini ada kurang lebih ya, di bisnis saya ini. Nah, ini dia nih, ada 14.600 orang yang melakukan aktivitas. Data lengkapnya ada di Insight. Ini teman-teman bisa lihat ya, dalam 1 bulan ini ya, foto atau misalkan orang yang mencari penelusurannya itu di mesin pencari penelusuran ada 909 orang, yang mencari di Maps ada 838 orang. Nah, ini ada yang mengunjungi website kita, yang nelpon kita, yang mengirimi pesan dan sebagainya ya. Kita bisa tahu juga biasanya orang nelpon itu di hari apa. Ini ada datanya. Ini pentingnya menggunakan Google Business ya. Isilah nanti dengan postingan gitu kan. Di postingan ini nih ada yang ngebaca. Tadi kan saya membuat postingan 1 hari yang lalu ya. 1 hari yang lalu 2 orang sudah melihat. 2 hari yang lalu di sini misalkan 2 orang. Ya, pasti biasanya dia akan naik ya. Ini lama-lama dia akan naik. 4. Nah, ini kita rutin sekali buat postingan-postingan seperti ini. Kalau di postingan foto itu yang melihat foto kita sudah ribuan ya, sudah ribuan tuh, ada 3.000, ada yang macam-macam ya. Nah, ini dari semua foto ini ada yang 7.000 dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu keunggulan kita membuat bisnis kita itu bisa tayang di halaman pertama dengan kata kunci. Oke, itu adalah Google Business ya. Jadi teman-teman bisa mengoptimalkan Google Business. Itu aset digital yang pertama. Lalu yang berikutnya blog atau website. Nah, blog atau website ini ibaratnya adalah rumah bisnis kita gitu ya. Fungsinya biasanya menambah kepercayaan karena kita bisa taruh di dalam link bio Instagram. Kemudian kita bisa taruh di kartu nama gitu bahwa bisnis kita sudah menggunakan website misalkan. Atau orang bisa lihat katalognya di blognya kita juga bisa gitu ya. Karena manfaatnya kita punya blog atau website seperti yang saya bilang tadi, informasinya bisa aktual atau terbaru dan sales online 24 jam. Bayangin ya teman-teman ya, jadi dari traffic organik aja saya bisa mendatangkan hasil gitu ya, kayak tadi Google Business, blog atau website itu juga salah satu
sales online kita 24 jam. Kitanya istirahat, tapi bisnisnya nggak istirahat. Untuk mengoptimasi blog atau website, caranya gimana? Nah, dengan SEO. Kenapa website harus dioptimasi SEO ya? Karena kita itu selalu berperang terus di mesin pencari, bertempur untuk bisa muncul di halaman pertama. Salah satu hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah jangan berhenti menulis. Nah, itu yang saya lakukan tadi ya, bikin postingan. Teman-teman tahu, postingan terakhir saya 2 hari yang lalu. Artinya sampai dengan hari ini saya masih tetap rutin dengan tim saya. Kita setiap hari rutin bikin artikel, bikin foto, bikin postingan, bikin tulisan, upload di website, upload di Google Business gitu. Traffic biasanya didominasi oleh konten yang muncul di halaman pertama. Nah, website nanti juga bisa ditemukan dengan berbagai kata kunci gitu kan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kredibilitas brand atau kredibilitas dari usaha kita. Jadi teman-teman kalau sudah pakai SEO ini sangat beruntung ya, karena kita bisa ditemukan dengan berbagai kata kunci. Coba kita akan cek ya untuk di website saya buat gambaran teman-teman aja. Artinya mungkin teman-teman tadi misalkan ya. Nah, dengan kata kunci jasa saluran mampet Semarang gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang paling pertama, satu punya saya, kemudian yang kedua. Nah, ini dia websitenya ya. Ini dengan strategi SEO. Ini ada website, kemudian ada sosial medianya, ini punya kita juga, Twitternya punya kita juga, dan lain-lain ya. Kalau dalam satu halaman itu muncul brand kita sebanyak ini, nah, orang pasti akan, ya sudahlah ini saja yang sudah terpercaya, misalnya seperti itu. Dan kata kunci yang lain kita pastikan juga, misalkan gini, ada kata kunci, nah misalkan seperti ini ya. Oh ternyata kita muncul juga nih. Brandnya muncul di Google Business, websitenya muncul, kemudian sosial medianya Instagram muncul, Twitternya juga muncul, dan lain-lainnya. Nah, itu seperti itu. Ada namanya misalkan, nah ini juga masih muncul ya, ini Google Business-nya dengan kata kunci wastafel mampet. Ini SEO nih teman-teman nih, kita menggunakan SEO. Ini ada produk kita, ini sosial media kita. Artinya kita memastikan dengan berbagai kata kunci itu orang bisa ketemu dengan bisnis kita. Oke, saya lanjutkan lagi ke materi. Jadi SEO ya, SEO itu penting. Ini untuk menambah pencarian ya. Buat teman-teman semua memang tidak bisa dilakukan semua-muanya kalau belum punya tim. Saran saya nanti kita akan fokus. Pada saat pertama kali itu kita fokus dulu. Saya itu dulu fokusnya hanya di SEO saja, karena produknya produk jasa. Tapi kalau teman-teman fokusnya yang produksi, yang produk misalkan yang kekinian, itu bisa fokusnya di sosial media dulu. Seperti itu teman-teman. Tadi cara kerja SEO itu caranya adalah dia meng-crawling, proses tahap awal gitu ya, mengumpulkan informasi dari seluruh website, dari halaman ke halaman lain, dari satu link ke link lainnya, baru di-indexing dia. Setelah dikumpulin informasi, dia disimpan di entry list, nah, nanti akan di-index, dan yang terakhir nanti akan di-ranking. Rankingnya berdasarkan apa? Berdasarkan kesesuaian antara kata kunci dengan isi artikel, kesesuaian dengan kata kunci dengan misalkan isi konten, nah itu juga jadi salah satu pengaruh. Makanya SEO zaman sekarang itu sangat fair sekali. Jadi yang bagus kontennya, insya Allah dia naik. Untuk riset kata kunci biasanya saya menggunakan, teman-teman nanti silakan pakai juga gitu ya. Saya biasa menggunakan persaingan itu cari di all in title. Kemudian riset kata kunci menggunakan Google Keyword Planner. Atau saya cari kata kunci misalkan dengan salah satu tools bantuan ya, www.keywordtool.io. Untuk SEO saya biasanya menggunakan www.ubersuggest.io untuk mengetahui persaingan kata kunci. Jadi yang saya contohkan satu dulu deh di sini buat teman-teman biar ada gambaran ya. Kalau udah punya bisnis, nyari kata kuncinya di mana ya di sini. Teman-teman kita share. Saya share dulu ya.
Saya contohkan satu aja. Tadi kita menggunakan namanya keywordtool.io. Nah, ini salah satu tool sederhana yang bisa kita pakai untuk riset kata kunci yang ada di Google, kata kunci yang ada di YouTube, mesin pencari Bing, Amazon, eBay, Play Store, Instagram, dan juga di Twitter. Hashtag biasanya di sini ya kalau Instagram. Kita coba misalkan gini, di produk saya misalkan tadi ya, atau di produknya teman-teman deh, ini saya contohkan tote bag. Nah, akan riset kata kuncinya apa sih yang paling banyak dicari sama orang untuk kata tote bag gitu ya. Oh, ternyata ini idenya nih. Jadi ini yang paling banyak dicari sama orang. Kalau jualan tote bag berarti ada yang butuh tote bag polos, ada yang butuh tote bag kanvas, ada yang butuh tote bag aesthetic, tote bag solo, tote bag kuliah. Ini teman-teman, ini adalah data yang sangat penting buat teman-teman semua ya. Jadi kalau kita memulai bisnis dari risetnya seperti ini, wah ini mantap ya. Jadi semuanya terukur. Langkah-langkahnya saya tuh seneng kalau terukur gitu ya. Jadi kita nggak sia-sia ya. Jadi kalau teman-teman terbiasa menggunakan data ya, insya Allah hasilnya juga oke. Nah, yang berikutnya marketplace. Nah, marketplace ini kan tempat ngumpulnya penjual dan pembeli. Rata-rata kita sering frustasi, Mas atau Pak, kenapa ya kebanyakan yang jualan nggak ada yang beli? Karena kita nggak tahu strateginya, nggak tahu caranya gitu ya. Bagaimana meningkatkan penjualan yang signifikan. Walaupun kita tahu bahwa di marketplace itu perang harga, tapi ada yang tetap mendapatkan cuan yang cukup oke. Nah, teman-teman biasakan dengan mulai membuat optimasi dulu. Caranya gimana? Ya kalau kita menggunakan marketplace ya harus siap-siap. Banyakin gimmick, ada diskon, ada garansi, buy one get one, potongan harga, ada free ongkir, tapi nggak free pacar juga ya. Maksudnya ada cicilan dan lain sebagainya. Kalau di marketplace itu kita juga misalkan gini, kasih kalau misalnya kurangi resiko gitu ya. Kalau barang yang diinginkan cacat harus di unboxing misalkan 1 kali 24 jam. Nah, kita fokus pada kemudahan dan juga jaga customer service pada tingkat level tinggi. Maksudnya gini, kalau dia ngechat ya harus cepat dibalas, kalau dia retur ya juga harus cepat dilayani, jangan kabur. Itu salah satu tekniknya. Kalau sosial media gimana gitu ya? Sosial media ini yang paling populer ya saat ini Instagram, kemudian TikTok dan juga Facebook gitu ya. Facebook tetap tidak boleh ditinggalkan karena masih banyak market yang ada di sana. Meskipun teman-teman udah nggak main, tapi kalau bisnisnya teman-teman ada di sana itu lumayan. Nah, jadi misalkan gini, Instagram kita bikin konten yang menarik untuk target market. Nggak cuma isinya katalog ya. Saya sering menemukan bisnis itu isinya cuma katalog, itu nggak ada faedahnya banget gitu ya. Masa isinya cuma katalog ya, kalau bisa ada materi-materi konten yang lain gitu ya. Kemudian postingnya secara kontinu. Jadi kalau kita udah mulai nggak posting secara kontinu itu biasanya mereka akan meninggalkan. Yang paling bagus adalah pada saat misalkan orang buka atau follower kita buka ya ketemunya kita lagi. Nah terus kalau di Instagram itu semua potensi yang mendatangkan engagement itu dipakai. Ada Reels, ada IG Live, ada IG Story. Ini harus dioptimalkan dan juga selalu dilihat ada highlight-nya atau misalkan insight-nya. Oh ini engagement-nya tinggi atau enggak gitu ya. Ini bisa dilihat. Kalau di Facebook kita pakai biasanya buat iklan. Karena kalau Facebook itu kekuatannya sekarang ada di video sama copywriting ya. Copywritingnya. Jadi kalau copywritingnya asal-asalan juga nggak bagus. Makanya teman-teman belajar lagi tuh tentang ilmu copywriting. Nah untuk bangun konten sendiri buat teman-teman ya, konten marketing ini kan salah satu cara yang tadi saya bilang untuk mengikat hubungan kita dengan calon buyer kita. Karena kalau mereka datang karena konten gitu ya, biasanya mereka akan selalu pantengin kita. Tapi kalau misalkan cuma karena produk, begitu pengalamannya buruk ya sudah mereka akan pergi jauh. Tapi kalau karena konten, biasanya mereka akan awet. Misalkan kita bikin konten yang sifatnya foto, ya kan, misalkan kita bikin di Instagram gitu ya, ada tips tentang apa, kemudian yang sesuai dengan segmen market kita. Kalau di
Google Business tadi juga bisa menggunakan konten foto ya. Kemudian konten video kita bisa menggunakan TikTok, Reels, Instagram dan lain sebagainya. Kalau di artikel, teman-teman nanti bisa pasang artikelnya di website, di blog posting atau di postingan di Facebook, itu menggunakan kayak konten artikel, copywriting kekuatannya. Sekarang ada konten yang sifatnya di audio ya, ada podcast, ada radio streaming dan lain sebagainya. Dan ada satu lagi namanya konten yang jenisnya infografis. Nah, manfaatnya pasti apa ya? Pasti kita bisa menemukan segmen market yang potensial. Nah, kemudian kita bisa menampilkan sebuah keunggulan produknya. Tadi teman-teman bisa lihat ya, kalau misalkan orang bisa tahu tentang konten kita gitu ya, itu keunggulan brand kita tuh bisa kelihatan. Nanti teman-teman akan mendapatkan brand ambassador dari customer kita tuh. Kita nggak bayar mereka, tapi mereka dengan sukarela memviralkan bisnis kita. Nah, yang tentunya kita bisa jaga hubungan baik dan juga menciptakan peluang untuk bikin brand yang baru. Itu biasanya dari konten. Nah, salah satu strategi konten itu adalah menggunakan strategi namanya AIDA model. AIDA model itu singkatannya adalah attention, interest, desire, sama action. Dimana kalau kita bikin konten, minimal konten itu yang bikin penasaran untuk diklik. Kemudian ada sisi benefit dari konten yang kita buat. Misalkan kenapa sih orang harus ngeklik materi tentang ini gitu ya. Kenapa sih orang harus membaca atau misalkan menikmati konten ini. Nah, ini ada faktor why-nya di sini nih, nggak sembarangan kita bikin gitu ya. Sampai nanti mereka mencoba pengen klik, dan yang terakhir adalah mereka benar-benar mau mungkin kalau targetnya penjualan ya nanti mereka akan nanya-nanya ke kita dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu teknik namanya AIDA model. Strategi funneling ya, strategi funnelingnya kita menggunakan ini. Sebetulnya ada satu lagi strategi namanya AISAS. AISAS itu adalah pada saat orang kita bikin A-nya itu attention, kemudian interest, S-nya yang ketiga itu adalah orang search. Orang akan mencari. Mencarinya di mana? Di mesin pencari. Dia akan mencari brand ini. Kalau brand ini muncul, maka itu artinya brandnya terpercaya. Tapi kalau brandnya nggak muncul, itu mengkhawatirkan atau meragukan. Setelah di search, kemudian di A-nya itu action, dan kalau pengalaman dia bagus, pengalaman dia oke, S yang terakhir adalah share. Jadi orang akan mau sukarela untuk sharing. Itu seperti itu ya. Namanya AISAS model. Nah, yang terakhir teman-teman, ada namanya tips membangun traffic. Saya hanya memberikan sebuah ilustrasinya seperti ini. Ini teman-teman ya. Traffic itu ini yang saya kerjakan ya. Ini yang saya kerjakan. Jadi ini adalah yang saya lakukan ketika saya butuh traffic. Pertama kali dulu yang saya lakukan, saya memulai dari sini dulu nih. Dari blog gitu kan. Akhirnya sampai saya tahu, oh ya ternyata ada Google Business. Maka saya pakai yang nggak bayar dulu. Kita mulai dari yang organik dulu. Yang gratisan. Dari dapat customer, biasanya saya tabung nih. Sekian persennya akan saya tabung nanti buat bikin web. Dari blog bikin web, kemudian kita mulai nambah di sini sosial media, kemudian bikin YouTube channelnya, kemudian kita nyebarin informasi di forum, pakai marketplace, ada di marketplace kata juga yang lain gitu ya. Kemudian kita juga minta email, nah kita kirimin deh email marketing gitu kan. Lalu kalau saya sudah punya profit, baru saya mulai memanfaatkan ini, percepatan. Ngiklan di Google Ads, ini ngiklan di IG Ads, ngiklan di FB Ads. Satu lagi, saya udah mulai ngiklan di TikTok Ads. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu langkah. Pastikan bahwa teman-teman dari semua channel yang ada, kita kuasai dulu satu dulu. Kalau satu itu sudah oke, mendatangkan profit, profitnya kita bisa perbesar lagi. Nah, kalau saya biasanya gini, kenapa setiap kita membuat satu target itu tercapai, itu karena kita melakukan ini.
melakukan rangkaian ini. Tapi semua ini awalnya adalah kita ngerti dulu basic digital marketing, ya. Basic digital marketing kita tahu dulu. Setelah sudah tahu, pada saat kita butuh omsetnya berapa, pada saat kita butuh profitnya berapa, maka insya Allah strategi ini akan membuat semuanya achieve, akan membuat semuanya terukur gitu ya. Tidak serta-merta teman-teman ngasal gitu ya. Maka ini yang saya lakukan. Nah, ini adalah materi terakhir pada malam hari ini. Nah, itu mungkin dari saya, Kak Novi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Islah atas penyampaian materi digital marketing pada malam hari ini, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Seperti kata Pak Islah ya, jadi digital marketing juga proses. Nah, harapannya teman-teman di sini juga berproses sampai akhir ya. Harapannya di sini teman-teman bisa mengikuti kuis, ujian akhir, dan di akhir teman-teman bisa mengklaim sertifikat. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk tetap melanjutkan prosesnya, dan jangan lupa ya untuk mengisi link absensi di kolom chat. Baik, saya tutup. Terima kasih untuk Pak Islah, terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat malam.